Halo semuanya, di video kali ini Koko akan bahas beberapa contoh soal dari materi kinematics yang Koko udah jelasin di video sebelumnya. Nah, untuk memaksimalkan proses pembelajaran kalian, Koko berharap kalian bisa coba kerjain soal-soal berikut terlebih dahulu sebelum melihat jawabannya dari penjelasan Koko. Kemudian, Koko ingetin lagi bagi yang belum subscribe channel Koko, jangan lupa untuk di-subscribe supaya kalian bisa dapat update ketika Koko upload video-video pembelajaran, video-video pembahasan, ataupun video-video penjelasan matematika dan fisika yang lainnya. Oke, Koko langsung mulai aja. Soalnya Koko ambil dari berbagai macam sumber dan nomornya acak. Di sini ada beberapa soal yang Koko udah siapin. Kita kerjain dari soal yang pertama. Soal yang pertama, ini ceritanya ada sebuah mobil yang bergerak dengan kecepatan 15 meter per detik. Accelerates dipercepat dengan percepatan 2 meter per second kuadrat to reach a velocity 20 meter per second. Jadi kita punya beberapa informasi. Yang pertama adalah initial speed 15 meter per detik. Kemudian kita juga punya final speed. Final speednya 20 meter per detik. Kita juga punya acceleration. Accelerationnya adalah 2 meter per second square. Pertanyaannya, what is the time taken and the distance traveled in this time? Berapakah waktu dan jarak yang ditempuh dalam rentang waktu tersebut? Nah, kita punya besaran-besaran yang Koko sudah tulis di sana. Pertama, kita bisa cari waktu dengan menggunakan salah satu dari 4 formula kinematics yang Koko udah jelasin sebelumnya. Jadi kalian harus ingat-ingat formula-formula yang sudah dijelasin. Koko pakai formula V equals to U plus AT. V-nya 20, U-nya 15, A-nya 2 kali T. Kita akan dapat 5 sama dengan 2T, maka T-nya Koko dapat 2,5 second. Inilah waktu yang dibutuhkan. Kemudian yang kedua, kita mau cari distance travel. Kita mau cari jarak. Ingat-ingat lagi formula-formula yang kemarin. Salah satu formula kita adalah V square equals to U square plus 2AD. D itulah distance yang Koko mau cari. Tinggal diganti. V-nya adalah 20 kuadrat. U-nya adalah 15. Ditambah 2 dikali acceleration-nya 2 dikali D. Kalau kita hitung sebentar, 20 kuadrat dikurang 15 kuadrat, Koko dapat 175. Itu adalah 4D. Dengan kata lain, distance-nya kita dapat 175 divided by 4. And the answer is 43.75 meter. Nah, ini soal yang pertama. Koko lanjut ke soal yang kedua. Soal yang kedua, a car is traveling with uniform acceleration. Sebuah mobil bergerak dengan percepatan yang uniform. Uniform itu konstan. Sepanjang suatu jalan lurus. The road has marker post. Jalan kita punya kayak pos-pos gitu. Pos-pos tersebut ada setiap 200 meter. Ketika mobil kita melewati suatu pos, kecepatannya 10. Dan ketika dia melewati pos yang berikutnya, berarti setelah dia menempuh jarak 200 meter, kecepatan dia menjadi 20. Pertanyaannya, berapakah percepatan dari mobil kita? Ini pertanyaan yang nomor 3 ya di sana. Mungkin Koko ikutin nomornya aja. Ini nomor 2. Kemudian berikutnya kita ke nomor 3. Informasi yang dia berikan di sana adalah distance sebesar 200 meter, initial speed 10,
meter per second, final speed 20 meter per second. Kita mau cari acceleration. Formula yang bisa dipakai adalah v square equals to u square plus 2ad. V square berarti 20 square equals to u square 10 square plus 2 times a, kita mau cari times d 200. Kita tinggal solve for a, maka akan ketemu accelerationnya. 20 square minus 10 square, kita dapat 300 equals to 400a. Then a equals to 300 divided by 400. 0.75 meter per second square. Ini jawaban soal nomor 3 atau soal kedua yang Koko tampilin di sini. Lanjut lagi ke nomor 4. Nomor 4, a motorist traveling at 13 meter per second. Ada seorang pengendara motor, dia naik motor dengan kecepatan 13 meter per detik. Approaches a traffic light, mendekati traffic light, which turns red when he is 25 meter away from the stoplight. Jadi kalau Koko ilustrasiin sedikit, kita punya kasus. Kita punya suatu jalan, anggap aja ini motorisnya. Koko nggak bisa gambar dengan baik, tapi anggap aja ini motoris. Motorisnya bergerak dengan kecepatan 13 meter per detik. Kecepatan mula-mulanya 13 meter per detik. Ketika suatu traffic light menyalakan atau menunjukkan warna merah, jarak dia dengan stop line itu adalah 25 meter. Ada suatu traffic light, katakanlah di sini. Nah, jarak motoris sama traffic light ini itu adalah 25 meter. Kemudian, his reaction time itu dia sudah jelasin di soal, interval between seeing the red light and applying the brakes is 0.7. Jadi ada jeda waktu 0,7 detik di mana dia melihat sampai dia menginjak rem. Jadi selama 0,7 detik itu dia tidak melakukan apapun. Berarti dia tetap jalan dengan kecepatan 13 meter per detik. Selama 0,7 detik. Setelah itu dia baru injak remnya. Jadi setelah jalan dengan kecepatan 13 meter per detik, selama 0,7 detik, dia baru injak rem. Nah, ketika dia injak rem, kondisi jalanan hanya membuat dia mampu diperlambat atau mampu memperlambat kecepatannya dengan perlambatan 4,5 meter per second kuadrat. Pertanyaannya, if he brakes fully, kalau dia mengerem secara sempurna, berapa jauh dia akan berhenti? Dan dia akan berhentinya di mana? Sebelum atau sesudah traffic light atau stop line-nya. Gambarnya Koko gedein sedikit supaya lebih jelas. Nah, itu stop line-nya atau traffic light-nya, jaraknya 25 meter. Selama 0,7 detik, dia belum melakukan pengereman karena itu adalah reaction time selama 0,7 detik. Jadi kalau Koko ilustrasiin gambarnya sedikit, misalnya di sini. Nah, inilah waktu interval 0,7 detik itu. Nah, Koko ilustrasiin gimana ya? Gini aja. Ini time-nya 0,7 detik. Setelah itu, kecepatannya masih tetap sama karena dia belum melakukan apapun. Nah, di sisa perjalanan dia,
inilah dia baru melakukan pengereman dengan perlambatan 4,5 meter per second kuadrat. Perlambatannya 4,5 meter per second kuadrat. Minus di sana menggambarkan perlambatan. Jadi bukan menunjukkan arah, tapi menunjukkan perlambatan. Nah, Koko akan bagi kita punya gerakan menjadi dua bagian. Yang pertama adalah selama 0,7 detik pertama, ketika dia belum melakukan apapun. Ini nomor 4 ya. Jadi bagian pertama adalah first 0.7 second. Dia belum melakukan apapun di rentang waktu ini. Koko pengen tahu berapa jarak yang berhasil dia tempuh selama waktu ini. Karena dia belum melakukan apapun, Koko akan pakai formula tanpa acceleration, yaitu distance equals to speed times time, atau V times T juga boleh. Maka distance-nya kita bisa hitung. Speed-nya 13, time-nya itu adalah 0,7. Inilah distance untuk tahap pertama. 13 kali 0,7, Koko dapat 9,1 meter. Itu tahap pertama. Jadi kalau Koko kasih keterangan ada di sini. Tahap pertama ini jarak yang dia tempuh adalah 9.1 meter. Sekarang kita akan cari tahap kedua. Tahap kedua itu adalah setelah 0,7 detik sampai dia berhenti. Jadi tahap kedua adalah after 0.7 second until stop. Kita punya beberapa informasi setelah 0,7 detik sampai dia berhenti ini. Informasi yang pertama yaitu kecepatan mula-mulanya 13 meter per detik. Kecepatan akhirnya berhenti, yaitu 0. V-nya 0. Acceleration-nya minus, karena diperlambat. Minus 4,5 meter per second kuadrat. Yang kita mau cari apa? Distance-nya berapa? Bisa pakai formula ini. Distance equals to, formulanya V square maksud Koko. Dari info yang ada, kita harus pakai formula ini. Tinggal disubstitusi semua besarannya. Final speed-nya 0. Initial speed-nya 13. Plus 2 times A negatif D. Terakhir kita bisa dapat D-nya. Kalau Koko isolate D-nya, Koko akan dapat 9D equals to 13 square. D-nya kita dapat 13 square divided by 9. 18,8 meter. Ini adalah tahap kedua. Dia menempuh jarak sejauh 18,8 meter. Nah, dari sini kita bisa lihat total jarak yang dia tempuh itu adalah 9,1 tambah 18,8, yaitu 18,8 tambah 9,1. Kalau Koko hitung, Koko dapat 27,9 meter. Nah, artinya nanti dia akan berhenti di belakang stop line. Karena jarak dia mula-mula dengan stop line hanya 25. Tapi setelah dia ngerem, total jarak dia adalah 27,9. Jadi jawaban dari pertanyaan ini adalah how far from the stop line will he stop? Dia tanya berapa jauh dari stop line. Jadi kita harus kurangi dengan 25. Distance
from stop line itu adalah 27,9 dikurang 25, yaitu 27,9 dikurang 25, Koko dapat 2,9 meter. After, jadi dia lewat ternyata dari stop line-nya. After the stop line. Ini jawaban kita untuk soal yang ketiga. Kita lanjutin lagi ke soal berikutnya, soal yang keempat atau nomor 6 kalau dari soal-soal yang Koko sediakan. Soalnya bilang bahwa ada sebuah kereta started from rest, mulai dari keadaan diam. Jadi kalau Koko tulis infonya, kereta kita initial speednya adalah 0. Mula-mula kecepatannya 0 and move with constant acceleration, dan bergerak dengan percepatan konstan. Jadi Koko tulis juga constant acceleration. Constant acceleration. At one time, pada suatu saat, it was traveling at 30 meter per second. Pada suatu ketika, kecepatannya itu adalah 30 meter per detik. Dan 160 meter kemudian, kecepatannya menjadi 50 meter per detik. Jadi kalau Koko ilustrasiin, ini starting point-nya, dia jalan ke sana. Pada suatu ketika, kecepatannya ini 30. Koko kasih nama ini U, ini misalnya VI. VI-nya adalah 30 meter per detik. Dia jalan lagi ke sana. Kemudian setelah dia menempuh jarak 160 meter, kecepatannya berubah menjadi 50. VF misalnya. VF-nya adalah 50 meter per detik. Pertanyaan dia, hitunglah acceleration-nya. Berapakah percepatan dari kereta kita? Nah, di sini seolah-olah seperti ada beberapa bagian cerita, kita cukup fokus di bagian kedua aja. Jadi, bagian pertama ini kita nggak fokus ke sana untuk menjawab soal yang A. Jadi, hanya fokus ke bagian kedua dulu aja. Jadi untuk jawab soal yang pertama, lihat bagian kedua di sana, kita punya info kecepatan mula-mula, Koko tulis pakai simbol VI, itu 30 meter per detik. Kecepatan akhir VF, itu adalah 50 meter per detik. Kemudian jaraknya adalah 160, distance-nya 160 meter. Untuk dapat acceleration, kita bisa gunakan formula V square. Kecepatan akhir kuadrat itu adalah kecepatan awal kuadrat ditambah 2AD. Kecepatan akhirnya 50 kuadrat, kecepatan awalnya 30, tambah 2 kali acceleration, kita mau cari distance-nya 160. Kita tinggal solve for acceleration. 50 square minus 30 square, kita dapat 1600 equals to 160 times 2, 320 times A. Nah, A-nya kita bisa ketemu. Dibagi 320. Koko dapat 5 meter per detik. Nah, inilah percepatan dari kereta kita. Setelah dapat percepatan, pertanyaan berikutnya, the time required to travel the 160 meter. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk menempuh jarak 160 seperti pada ilustrasi Koko itu berapa? Sekarang kita mau cari waktu, tinggal pikirkan formula yang bisa dipakai. Koko akan pakai formula acceleration-nya, kita tahu ya. V final equals to V initial plus 2A plus 80. V equals to U plus 80.
V finalnya 50, V initial 30, accelerationnya 5 dikali time. Solve for t, kita akan dapat 20 sama dengan 5t, maka t-nya adalah 4 detik. Pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang ketiga, the distance move from rest to the time the train had a speed of 30 meter per second. Nah, sekarang dia minta kita jarak yang ditempuh dari keadaan diam. Jadi sekarang yang kita mau lihat adalah bagian pertama dari ilustrasi Koko. Dari diam sampai 30. Berapa dia punya jarak? Distance-nya berapa? Kita punya info kecepatan mula-mula 0. Koko tulis lagi deh, dia punya info. Atau kalian bisa lihat di gambar. Kecepatan mula-mulanya 0. Kecepatan akhirnya sekarang 30. Koko pakai VI supaya nggak ubah simbol. VI-nya 30 meter per detik. Acceleration-nya tetap 5. Karena soalnya bilang constant acceleration. Acceleration-nya tetap 5 meter per second square. Kita mau cari distance. Lagi-lagi gunakan formula ini. V square equals to U square plus 2AD. Final speed-nya 30 square equals to 0 square plus 2 times 5 times D. 900 equals to 10D. D equals to 90 meters. Itu distance dari step pertama Koko, 90 meter. Pertanyaan terakhir. Oh, belum ya. Oh, Koko ke skip pertanyaan ya. Koko jawab pertanyaan D ini. D itu dia tanya distance. Yang C dia tanya the time required to attain the speed 30 meter. Jadi ini ternyata question D. Question C-nya Koko ke skip. Kita kerjain ulang. Di sini aja. Question C itu dia tanya berapa waktu yang dibutuhkan dari mula-mula sampai 30 meter per detik. Kita punya info yang sama seperti sebelumnya. Ini info kita. Kita mau cari waktu. Untuk cari waktu, Koko bisa pakai formula. Kecepatan akhir itu adalah kecepatan awal. V equals to U plus AT. Kecepatan akhirnya 30. Kecepatan awalnya 0. E-nya 5 kali T. Kita dapat T-nya 6 second. 6 second. Nah, ini pertanyaan yang C. Yang D sudah ada di atasnya. Sekarang yang terakhir. Yang terakhir dia bilang, graph distance versus time and velocity versus time for the train from rest. Jadi kita mau gambar grafik dari mula-mula sampai kecepatannya 50 meter per detik. Kita akan gambar kondisi yang sesuai dengan ilustrasi ini. Koko bikin dulu dia punya diagram. Nah, ini diagram Koko. Pertama Koko akan gambar distance sama time. Jadi yang atas ini distance, unitnya meter. Ini time, unitnya second. Dari ilustrasi gambar Koko yang ada di sini, kita bisa lihat dengan jelas. Distance-nya mula-mula 0. Mula-mula 0. Kemudian setelah 6 detik dari pertanyaan yang C, setelah 6 detik dari sini, distance-nya adalah 90. Jadi Koko akan gambar skalanya 6, 2, 4, 6 aja ya mungkin. Jadi ini 2, 4, 2, oh wait, kegedean. 2,
misalnya gitu. 6 detik distance dia berubah menjadi 90. 2, 4, 6, ini 6 detik, distance-nya 90. Skalanya Koko pakai distance-nya, sebisa mungkin kalian harus gambar dengan skala yang tepat ya. Jadi jangan asal-asalan banget, sebisa mungkin gambarlah dengan skala yang baik. Distance-nya Koko akan pakai, nanti ada 160. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Koko anggap aja ini 30. 90 tambah 160 nanti 250. Atasnya harus 250. Misalnya 40. 80, 120, 160, 200, 240, 280. Nah, kurang lebih kayak gitu. Oke. Tadi 6 detik dia berhasil menempuh jarak 90. 6 detik 90. Kurang lebih 90 di sini. Ini 6 detik. Kemudian 160 meter berikutnya ditempuh dengan waktu 4 detik dari jawaban yang B. 4 detik. Jadi dari 6, 4 detik kemudian yaitu 10. Waktu time-nya 10 detik, dia berhasil menempuh total jarak 160 tambah 90, yaitu 250. Misalnya ada di sini. Ini waktu dia 10. Nah, gambar kita seperti apa? Karena dia memiliki constant acceleration, berarti speed-nya akan berubah terus. Dan karena dia memiliki akselerasi, maka kurva yang tepat itu akan seperti ini. Parabolik. Kenapa parabolik? Kalian bisa lihat sebenarnya. Gradient dari distance sama time itu menggambarkan speed. Jadi dari sini kita bisa lihat speednya increase. Mula-mula speednya kecil, gradientnya di sini kecil. Makin ke belakang gradientnya makin gede. Artinya speednya increase. Atau lebih jelasnya kalian bisa lihat di video penjelasan yang Koko udah jelasin kemarin. Jadi Koko udah sempat jelasin materi ini. Nah, kemudian yang kedua kita akan gambar speed versus time atau velocity, unitnya meter per second versus time. Kurvanya gimana? Mula-mula dia diam, ini 0 di sini. Koko akan pakai scale yang sama dengan yang atas. Kira-kira aja 2, 4, 6, 8, 10. Agak beda sedikit ya, tapi ya udahlah. 6, 8, 10. Sekarang speednya mula-mula 0. 6 detik kemudian speed dia menjadi 30. Kemudian 4 detik berikutnya speed dia berubah menjadi 50. Jadi speed terakhirnya 50, Koko akan pakai skala 10. 10, 20, 30, 40, 50. 30, 20, 10. 6 detik 30. 6 detik 30. Kemudian 4 detik berikutnya dari sini, dari atas ini, 4 detik berikutnya 50. 50. 4 detik berikutnya.
Kalau kita gambar yang tepat itu pasti menunjukkan straight line. Kenapa bisa straight line? Karena dia constant acceleration. Nah, itu kurvanya. Nah, ini penjelasan untuk soal kita yang nomor 6 atau soal keempat kalau nggak salah dari contoh-contoh soal yang Koko berikan. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Soal nomor 8. Sebuah bola dilempar vertically. Nah, ini udah gerak vertikal. Jadi nanti ada hubungannya dengan free falling atau gerak jatuh bebas. Sebuah bola dilempar ke arah vertikal, dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan mula-mula 30 meter per detik. What is the time taken to reach its highest point and the distance ini mungkin ada salah kalimat ya, then traveled. Mungkin and the distance traveled. Jadi jarak sampai posisi paling tingginya berapa? Jadi kayaknya ini salah. And the distance, ini nggak ada then-nya. Nah, kita tahu initial speed dari bola ini, kecepatan mula-mulanya 30 meter per detik. Ingat-ingat, untuk gerak vertikal, acceleration-nya selalu diberitahu. Atau selalu kita udah tahu. Acceleration-nya adalah gravity, yaitu 9,81 meter per second square, arahnya downward, arahnya ke bawah. Ini info yang kalian harus ingat, kita udah tahu info itu. Kemudian kita mau cari waktu yang dibutuhkan sampai highest point. Highest point itu adalah suatu kondisi di mana bolanya tidak lagi memiliki kecepatan dan dia akan jatuh lagi ke bawah. Jadi informasi highest point ini memberi kita suatu besaran, yaitu kecepatan akhirnya 0. Kita pertama mau cari time, bisa pakai formula, kita ada V, ada A, ada U. V equals to U plus or minus GT. Karena kita lihat gerakan ke atas, maka kita akan pakai minus. Gerak ke atas itu berarti dia lagi diperlambat. 0 sama dengan U 30 minus 9.81 times T. T-nya kita bisa ketemu. Jadi plus or minus itu kalian lihat dari kondisi benda. Bendanya lagi ke atas atau ke bawah. Kalau ke atas dia diperlambat, berarti dia minus. Kalau ke bawah berarti dia dipercepat. Kalau dipercepat berarti kita pakai simbol positif. Kalau dihitung Koko dapat 3,06 detik. Ini waktunya. Kemudian untuk cari distance, yang kedua distance, kita bisa pakai formula V square equals to U square plus minus 2GD. V-nya 0, initial speed-nya 30, gerakannya ke atas karena dilempar ke atas, maka minus 2 times G times D. Distance-nya kita mau cari. Nah, kalau dihitung juga kalian akan dapat distance-nya. 30 kuadrat dibagi dengan 2 kali 9,81. Kita akan ketemu 45,9 meter. Ini jawabannya. Kita lanjutin lagi ke nomor 9. Nomor 9, sebuah roket dipercepat dari keadaan diam at ground level at 7 meter per second square for 30 second vertically. Mula-mula kecepatannya 0, dia akan dipercepat, dipercepat ya, dengan percepatan 7 meter per second kuadrat selama 30 detik. For 30 second.
Pertanyaannya, calculate the speed and height of the rocket at 30 seconds after launch. Kita mau cari jarak dan kecepatan. Kecepatan dan jarak setelah 30 detik. Nah, walaupun geraknya vertikal, karena dia sudah kasih kita informasi bahwa roket ini dipercepat, kita nggak usah pusingin acceleration of free fall. Kenapa acceleration of free fall nggak bermain? Karena dia kasih kita percepatan. Dari mana kok percepatannya? Ya satu-satunya kemungkinan dari mesinnya si roket ini. Jadi kita nggak usah perhitungkan lagi dia punya acceleration of free fall. Kita hanya lihat percepatan yang dia sudah sediakan. Jadi untuk soal yang A, pertama Koko mau cari kecepatannya. Kita punya V, U, sama T. Berarti V equals to U plus AT. V-nya kita mau cari, U-nya 0, A-nya 7, T-nya 30. Kita dapat V-nya 210 meter per second. Ini dia punya kecepatan. Kemudian ketinggiannya, kita mau cari ketinggiannya. Ketinggian itu distance, Koko bisa cari pakai formula V square. V square equals to U square plus 2AD. 210 kuadrat equals to U square plus 2 times A times D. Ketemulah nanti distance-nya. 210 kuadrat dibagi 14. 3150 meter. Nah, ini pertanyaan yang A. Pertanyaan yang B, the maximum height gained by the rocket if its fuel is used up after 30 seconds. Ketinggian maksimum roket ini berapa? Kalau Koko ilustrasikan soal roket ini, jadi mula-mula misalnya kita punya suatu ground, katakanlah ini ground. Kita punya roket. Ini roket misalnya. Roket ini bergerak ke atas. Kenapa bisa bergerak ke atas? Karena bahan bakarnya. Dia akan bergerak ke atas selama 30 detik. Selama 30 detik. Dan gerakannya dipercepat. Anggap aja 30 detik di sini. Nah, selama 30 detik ini dia sudah menempuh jarak 3150. Jadi distance-nya ini 3150 meter dan kecepatan di posisi setelah 30 detik itu kecepatannya adalah 210. Yang kita sudah hitung. 210 meter per second. Kecepatan mula-mula di bawah sini adalah 0. Nah, pertanyaan yang B ini bilang the maximum height gained by the rocket if its fuel is used up after 30. Jadi setelah 30 detik ini Koko kasih keterangan tambahan ya supaya makin jelas. Ini time-nya 30 second. Nah, setelah 30 detik ini roket kita tidak memiliki bahan bakar lagi. Artinya roket kita sudah tidak memiliki percepatan 7 lagi. Jadi percepatannya berapa? Percepatannya adalah percepatan gravitasi. Jadi sudah nggak ada gaya dorong dari roket kita. Tapi dia masih punya kecepatan. Sehingga dia pasti nanti akan naik lagi. Dia akan naik lagi sampai kecepatannya 0. Suatu poin, Koko nggak tahu di mana. Di sini kecepatan finalnya akan 0. Kenapa kecepatannya bisa 0? Karena dia melawan gravitasi. Ada gaya tarik gravitasi yang arahnya ke bawah. Sedangkan dia masih geraknya ke atas. Nah, jadi di bagian kedua inilah objek kita memiliki gerak yang namanya free fall. Jadi di sini dia bersifat free falling. Tapi waktu bagian pertama dia nggak free fall karena dia punya percepatan tersendiri. Nah, untuk cari dia punya
Em, Ketinggian gimana? Ya kita pakai formula free fall. Jadi untuk yang B ini, kalau Koko tulis info-infonya dulu, kecepatan mula-mula itu adalah 210, kecepatan akhirnya itu adalah 0. Dan percepatannya itu adalah 9,81. Arahnya ke bawah ya. Kita mau cari tadi apa sih? Jarak. Kita mau cari jarak dari besaran ini, kok bisa pakai formula V square kecepatan akhir kuadrat itu adalah kecepatan awal kuadrat plus or minus 2GD. Yang kita pilih pasti minus karena gerakannya ke atas. Final speed 0, initial speed 210 kuadrat kurang 2 kali 9,81 kali distance. Distance-nya kita ketemu. 210 kuadrat dibagi 2 kali 9,81. Koko dapat 2247,7. 2247,7 meter. Inilah distance-nya dia. Jadi bagian kedua ini distance-nya 2247. Kalau Koko tulis keterangan di sini 2247,7 meter. Ini pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang ketiga, the speed of impact at the ground. Berapa kecepatan impact at the ground? Jadi ceritanya, setelah dia naik lagi 2247,7 meter, kecepatannya jadi 0. Otomatis dia akan jatuh ke bawah. Jadi sekarang kita akan lihat bagian ketiga dari gerakan ini, yaitu dari ketinggian segitu, dari ketinggian segini, dia akan jatuh ke bawah. Nah, kecepatan waktu dia menyentuh lantainya berapa? Ini adalah bagian ketiga dari gerakan kita. Jadi kalau Koko tulis informasi dari bagian ketiga ini, kecepatan mula-mulanya itu adalah 0. Kecepatan mula-mulanya 0. Kecepatan mula-mula itu di atas ya, bukan di bawah. Sekarang kita lihat bagian ketiga, dari atas ke bawah. Kecepatan mula-mulanya 0. Kita punya ketinggian maksimum atau di totalnya itu adalah 3150 tambah 2247,7. Inilah ketinggian yang ditempuh atau jarak yang ditempuh oleh roket kita. 2247, 3150, 5397. 5397,7 meter. Dia punya jarak. Kemudian kita punya percepatan, yaitu 9,81 meter per second kuadrat. Kita mau cari kecepatan akhirnya. Kecepatan di posisi paling bawah berapa. Dari info yang Koko tahu, kita bisa pakai formula ini. V square equals to U square plus or minus 2GD. V square-nya mau dicari. Kecepatan mula-mulanya 0. Sekarang kita pakai tanda yang positif. Karena benda kita bergerak ke bawah. Kalau gerak ke bawah berarti dia dipercepat. Plus 2 kali 9,81 kali distance. Nah, nanti V-nya kita bisa ketemu. Tinggal di square root hasil perkalian tersebut. 2 kali 9,81 kali 5397,7 di square root. Koko dapat kecepatannya adalah 325,4. 325,4 meter per second. Itulah kecepatan dia impact with the ground. Nanti kalau kalian sudah belajar materi lain yaitu energi, kita bisa hitung ini menggunakan conservation of energy. Tapi karena konteks sekarang adalah kinematics, Koko gunakan formula
kinematics. Pertanyaan terakhir, the time of flight, waktu dia terbang ke atas. Artinya kita balik lagi ke step 1 dan step 2 dari kita punya motion. Step 1 itu yang ini ya. Ini step 1, ini step 2, sedangkan ini step 3. Kita mau cari time, waktu dia flight, waktu dia tergerak ke atas. Dari step 1 kita sudah tahu time-nya 30 detik. Ini info dari soal. Kita cukup cari waktu untuk step atau phase kedua. Jadi bagian kedua ini time-nya berapa. Kemudian ditambahkan aja dengan 30. Kita akan dapat total time. Jadi Koko balik lagi ke tahap kedua. Tahap kedua itu infonya ada di sini. Ini info gerakan kedua. Dari info gerakan kedua ini Koko pengen cari time. Time-nya bisa didapat dengan formula VF square equals to U, V equals to, nggak ada square ya. V equals to U plus or minus GT. V-nya 0, initial speed-nya 210. Phase kedua ini dia gerak ke atas, berarti dia deceleration. Kalau deceleration berarti minus 9.81 times T. Dan T-nya kita ketemu. 210 dibagi 9,81. Ketemulah 21,4 detik. Sehingga total time-nya kita bisa ketemu. Total time equals to 21,4 tambah 30. Yaitu 51,4 detik. Itulah total time of flight dari our rocket. Nah, ini pembahasan untuk soal nomor 9.